Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia dinia al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya muslimin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Dibaleni wa anta ta'lamu annaka la tabqa fiha illa muddatan yasiratan, dan engkau tahu bahwa sungguh engkau tidak selamanya hidup di dunia. Hidupmu di dunia itu illa muddatan yasiratan, kecuali hanya dalam waktu yang sebentar. Wala'allahu lam yabqa min ajalika illa nafasun wahidun. Bisa jadi umurmu tinggallah satu tarikan nafas, au yaumun wahidun, atau satu hari. Fakarrir hadza ala qalbika kulla yaumin, maka ulang-ulangilah yang begini ini. Jadi menghayati bahwa hidup di dunia tidak selamanya, bahwa hidup di dunia hanya sebentar. Bisa jadi ajal tinggal satu tarikan nafas atau satu hari. Diulang-ulang, maka ulang-ulanglah yang begini di dalam pada hatimu setiap hari. Tiap hari dalam hati menghayati itu. Wa kallif nafsaka as-sabra ala ta'atillahi yauman yauman, dan paksalah dirimu sabar dalam mentaati Allah sehari demi sehari. Fa innaka law qaddarta al-baqa'ah khamsina sanatan wa alzamtaha as-sabra ala ta'atillahi ta'ala nafarat wasta sot ngalaika. Sebab kalau engkau perkirakan atau engkau tetapkan hidupmu masih 50 tahun, kemudian kamu tetapkan sabar taat kepada Allah selama 50 tahun itu, maka akan berlari dan membangkang nafsumu kepadamu. Jadi caranya itu menghayati bahwa hidup di dunia itu hanya sebentar. Bisa jadi hidup itu tinggal satu tarikan nafas atau sehari. Kemudian memaksa diri itu maksudnya dalam pengertian positif, sabar dalam ketaatan kepada Allah sehari demi sehari. Hari ini aku harus taat kepada Allah, yang kemarin juga begitu, yang besok juga begitu. Siapa tahu hidupku tinggal satu tarikan nafas atau satu hari. Kalau pokoknya aku mau taat kepada Allah 50 tahun ini, kemudian aku akan sabar selama 50 tahun taat kepada Allah. Itu satu, belum tentu umurmu itu masih 50 tahun. Yang kedua, seandainya iya, itu kalau kamu tetapkan 50 tahun seperti itu, nafsumu akan berlari dan membangkang kepadamu, tidak akan nurut. Jadi jangan merasa bahwa hidup itu masih lama. Nih,
Fa ing fa'alta dzalika farihta ngindal mauti farohan la akhiralahu. Kalau engkau melakukan hal tersebut, sabar taat kepada Allah sehari demi sehari terus menerus, maka engkau akan gembira ketika mati dengan kegembiraan yang tanpa akhir. Wa in sawafta wa tasahalta ja'aka al-mautu fi waqtin la tahtabisuhu la tahtabisuhu. Kalau engkau menunda-nunda dan menggampangkan masalah tersebut, ketaatan kepada Allah, maka kematian akan datang kepadamu di satu waktu yang tidak pernah engkau perkirakan. Wa tahassarta tahassuran la akhiralahu, dan engkau akan nelangsa selama-lamanya. Wa inda sobahi yahmadu al-qaumu as-sura wa indal mauti ya'tika al-khabaru al-yaqinu wala ta'lamunna naba'u ba'da hinin. Wa inda sobahi, dan ketika pagi yahmadu al-qaumu as-sura ketika pagi orang memuji berlalunya malam. Wangindal mauti ya'tikal khabaru al yaqinu, dan ketika mati datanglah kepadamu kabar yang meyakinkan. Jadi kabar yang meyakinkan itu kenyataan akhirat. Wala ta'lamunna naba'u ba'da hinin, dan sungguh engkau akan mengerti mengenai kabar yang meyakinkan itu, yaitu akhirat itu ba'da hinin, setelah waktu lewat. Besar katam lho kitab iki. Bar iki sarana jilite meneh. Ganti kitab meneh. Nah, kitab ya. Khatimatul kitabi, penutup kitab. Fi ngaqidatin wajizatin jamingatin nafingatin insyaallah taala. Penutup kitab ini berbicara mengenai akidah, keyakinan yang ringkas, yang lengkap, yang bermanfaat insyaallah taala. Ngala sabilil firqatin najiyati, sesuai dengan jalannya golongannya orang-orang yang selamat. Wahum ahlus sunnati wal jamaati, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Wasawatil a'dami minal muslimina, dan golongan terbesar dari orang-orang Islam. Ahlus sunnah wal jamaah itu dianut sebagian besar orang Islam pada waktu kitab ini ditulis 300 tahun lalu, kira-kira 400 tahun lah, oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jadi ini penutupnya kitab ini kaitannya dengan akidah. Akidah itu apa? Kayak keyakinan, dasar-dasar keyakinan. Alhamdulillahi wahdahu, segala puji bagi Allah, wahdahu, ya sendirinya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Salawat Allah mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya, dan juga salam keselamatan dari Allah. Wa ba'du, setelah itu, fa inna na'lamu wa na'taqidu wa nu'minu wa nuqinu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
ilahun azimun malikun kabirun la rabba siwahu wala ma'buda illa iyyahu. Sungguh kita tahu dan kita meyakini dan kita percaya dan kita nukin ya yakin. Wa nasyhadu an la ilaha illallah, dan kita bersaksi bahwa sungguh tidak ada Tuhan selain Allah. Selain Allah itu tidak ada Tuhan. Tuhan itu hanya Allah. Wahdahu la syarikalah. Allah sendiri, nah, tidak ada sekutunya, tidak ada saingannya. Lahu ilahun azimun. Milik Allah lah hak ketuhanan yang agung. Malikun kabirun, Allah itu raja yang agung. La rabba siwahu, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan selain Allah. Wala ma'buda illa iyyahu, dan tidak ada yang disembah, yang berhak disembah kecuali hanya Dia, Allah. Qadimun, Allah itu maha dahulu, tidak berpermulaan. Karena waktu itu sendiri makhluk, nah, Allah tidak terikat waktu. Waktu itu makhluk. Waktu itu ada permulaannya dan akan ada akhirnya. Ya, teori fisika kan sudah mengkonfirmasikan, karena buku gua riwayat sangkala, sejarah waktu, awal mula waktu. Nah, waktu itu kan mengiringi proses atau perkembangan menuju kefanaan. Misalnya bayi umur seminggu, umur 2 minggu, umur 3 minggu, suwe-suwe umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, mati, ya dah. Kan penandane waktu ya. Nek ora nggo wektu ya nek bayi ya wis bayi wae. Ora ono umur-umuran, ora ono wektune. Allah itu maha dahulu, tidak berpermulaan. Azaliyun, yang azali. Azali itu ya tidak terikat sistem waktu. Daimun, daim, langgeng, terus menerus. Abadiyun, abadi, selama-lamanya. Labtida'a li awwaliyatihi, tidak ada permulaan untuk awalnya Allah. Walantiha'a li akhiriyatihi, dan tidak ada batas untuk akhirnya, karena Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Karena awal dan akhir itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ahadun, Allah itu satu. Satu ini maksudnya satu itu bukan sama seperti satunya makhluk, itu bukan, ya satu itu. Somadun, Allah lah tempat bergantung yang dituju. Semua ketergantungan itu kepada Allah. Semua tergantung kepada Allah. Semua terserah kepada Allah. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak berorang tua. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak berorang tua. Nenek berorang tua, beranak, sama dengan makhluk. Orang-orang ahli kitab sungguh kafir ketika mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Itu sungguh kafir. Dalam Al-Quran begitu dinyatakan itu.
Nah, dan tidak diperanakkan. Allah itu tidak berorang tua. Memang logika yang sederhana yang masuk akal banget. Tapi ternyata untuk menerima ini ya tidak semua orang bisa. Allah tidak beranak, kan masuk akal. Tidak diperanakkan kan masuk akal. Masuk anak Allah Tuhan beranak atau berorang tua nggak masuk akal itu. Nah, logikanya sederhana banget. Anak SD aja paham. Tapi ternyata banyak profesor yang nggak paham. Dan nyatanya tidak mau Islam. Agama lain malah ada dewa-dewa itu. Jadi Tuhan satu dan yang lainnya itu dewa itu. Tuhannya banyak. Dewa angin, dewa matahari, saling bertempur. Tuhan satu dan lainnya bertempur. Ada. Dewa kentut, ada. Dewa api. Ya. Nggak masuk akal loh sistem berpikir itu. Anak SD aja paham kalau itu nggak masuk akal. Tapi ya tetap ya. Walam yakun lahu kufuwan ahadun. Dan tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Dia Allah yang satu itu. Tidak ada yang sama dengan Allah. Apakah begini? Bukan begitu Allah. Apakah begitu? Juga bukan begitu. Jadi bayangkan apa wae tentang Allah, bukan itu Allah. Bayangkan orang-orang kafiran, orang Nasrani bayangkan Allah itu sosoknya seperti bapak tua. AO. Anggur cap orang tua. Nah, ada itu dewa yang maksudnya dewa-dewa ya digambarkan lanang tua no biasanya. Tidak begitu, Allah itu tidak ada yang sama, tidak seperti itu. La syabiha lahu, tidak ada yang serupa dengan Allah. Wala nadhira, dan tidak ada yang sama. Walaisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada sesuatu apapun yang seperti Allah itu tidak ada. Seperti Allah itu tidak ada. Seperti Allah saja enggak ada. Wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu dialah Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, karena apa yang didengarkan, apa yang bisa didengarkan itu ciptaan Allah. Apa yang bisa untuk mendengarkan itu juga ciptaan Allah. Ya berarti Allah Maha mendengar dong, kan itu. Logikanya kan begitu. Apa saja didengar Allah, dimirengke Gusti Allah. Zahir batin. Apapun, dimanapun, kapanpun. Nah, dan dilihat oleh Allah. Allah Maha melihat. Allah mendengar, jangan dibayangkan sebagaimana kita mendengar. Benar? Allah melihat, jangan dibayangkan seperti kita melihat, oh berarti Allah punya mata. Tidak begitu. Wa annahu ta'ala muqaddasun nganiz zamani wal makani. Dan sungguh Allah Ta'ala itu maha suci dari waktu dan tempat. Tidak butuh waktu dan tidak butuh tempat. Wangan musyabahatil akwani. Dan maha suci dari menyerupai semesta. Tidak ada semesta alam ini yang serupa dengan Allah. Wala tuhitu bi al-jihadu, dan tidak akan semua arah itu tidak akan bisa meliputi Allah. Karena Allah lah yang meliputi semuanya. Ini ada lagu ya, Tuhan ada di sini, di dalam hati ini. Salah itu, akidahnya salah itu.
Semua itu ada di dalam Allah. Semua itu diliputi Allah. Mana loh? Hati mengingat Allah, iya. Wala tak tarihi al-hadisatu, dan Allah itu tidak didatangi hal-hal baru. Maksudnya misalnya dibandingkan, misalnya sebagai perbandingan orang bayi nggak punya gigi, terus punya gigi, ya tadinya kan didatangi hal baru toh. Dulu nggak punya, sekarang punya, terus besok nggak punya lagi, kan hal baru lagi. Nah Allah itu tidak seperti itu, tidak didatangi hal baru, karena baru lama semua kan ciptaan Allah. Ada itu yang menciptakan Allah, bahkan tak ada pun, tiada pun itu yang menciptakan Allah. Secara nganggo logika filsafat. Ada kan lawannya tidak ada, laki lawannya perempuan, gelap lawannya terang. Dulu nggak ada gelap, dulu nggak ada terang. Gelap itu yang menciptakan Allah, terang juga yang menciptakan Allah. Nggak ada gelap, nggak ada terang, bingung. Gelap ora, terang ora. Oke. Kalau mau lebih bingung lagi, ada dan tidak ada, itu kan pasangannya. Ada dan tiada. Dulu tiada pun tidak ada. Benar? Tiada itu dulu juga tiada. Benar? Nah, ini loh, semua ciptaan Allah. Mustawin ngalang arsihi, maha menguasai ngarasnya. Allah itu menciptakan ngaras. Nah, semesta alam ini yang terdiri dari jutaan. Nah, sekarang mulai dari bumi. Bumi itu cuilannya matahari. Matahari itu disebut dalam ilmu perbintangan disebut satu bintang. Matahari itu dulu dengan jutaan matahari yang lain juga satu. Nah, sekarang pisah-pisah, ngumpul. Pecahannya itu dekat-dekat itu mataharinya jutaan atau miliatan itu satu galaksi, namanya Bima Sakti. Ya, Bima Sakti itu anggota mataharinya jutaan atau miliatan itu. Miliatan matahari. Matahari kita termasuk matahari kecil dibandingkan matahari yang lain dalam satu keluarga yang bernama keluarga Bima Sakti, itu galaksi Bima Sakti. Nanti ada galaksi yang lebih besar namanya Andromeda. Sekarang sudah ada 5 atau 6 galaksi yang diteropong kelihatan. Entah berapa juta galaksi juga nggak tahu, wallahu alam. Satu semesta itu enggak tahu kita berapa galaksi. Padahal satu galaksi itu terdiri dari jutaan matahari. Ya. Oh, semuanya semesta alam ini misalnya semesta yang ini, semesta ini misalnya terdiri dari 1 miliar galaksi. Gue serasa bayangin aku. Ya. Adalah Allah itu, Rasulullah bersabda menjelaskan Allah itu menciptakan 100.000 semesta. Nah, kalau Rasulullah bersabda mengenai 1000, itu artinya tak terhingga. Itu masing-masing lapis 7. Allah menciptakan bumi lapis 7, langit lapis 7. Bumi itu dimensi bawah, langit itu dimensi atas. Cara gampangannya makanya salah satu Allah itu cara menjelaskan mengenai dimensi atas bawah itu, misalnya firman Allah, dan kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Bintang-bintang di situ itu ada kalanya merujuk ke sekedar meteor, ada kalanya merujuk ke matahari-matahari yang kelihatan di atas. Padahal sebenarnya atas bawah itu juga tidak ada.
Kita sekarang begini, orang Amerika sana kan kepalanya di bawah sana, ya dah. Bunder ya dah. Tuh. Masing-masing 7 dimensi. Yang diberitakan Allah, yang diberitahukan Allah kepada kita. Padahal ya terserah. Sebenarnya itu yang diciptakan Allah berapa dimensi itu. Allah ngasih tahu kita 7 dimensi. Kita 7 dimensi itu sudah nggak mungkin bisa paham, bisa menelusuri. 1 dimensi aja sudah nggak bisa. Padahal ya Maha tahu Allah, Maha suci Allah. Sebenarnya entah berapa dimensi yang diciptakan Allah itu. Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha tahu. Tuh. Itu kalau kita membesar. Ini di sini, kita duduk di sini. Ini itu termasuk kelurahan Pleret. Pleret kalau kita naik lagi, kelurahan Pleret itu termasuk kecamatan Pleret. Nah, kalau kita memandangnya dari jauh lagi, oh ini bagian dari Bantul. Bantul dia bagian dari Jogja, bagian dari Jawa, bagian dari Indonesia, ya dah. Nah, bagian dari bumi. Nah, akhirnya kan ketok culik banget kalau buminya. Bumi itu sendiri cuma bagian dari anak buah matahari ya. Bumi ini sak kacang hijau, matahari ini kira-kira besarnya sak semangko. Nah, sak semangko. Matahari dilihat lagi, oh ternyata cuma bagian dari keluarga matahari-matahari yang jumlahnya jutaan itu. Cilik. Nah, wah, tidak ada habisnya. Kalau membesar-besaran gitu. Kalau mengecil sekarang di sini. Nah, misalnya kita itu terdiri dari kepala, kaki, tangan, macam-macam, betul? Terus kita lihat lagi terdiri dari daging, ada tulang, ada darah. Daging itu terdiri dari sel-sel. Satu sel misalnya, satu sel itu terdiri dari nukleus, macam-macam. Nanti itu terdiri dari enggak ada batasnya juga. Ada sel misalnya, satu sel itu cilik banget raketok nganggo harus pakai apa? Mikroskop. Satu sel itu ternyata ada kayak seperti mataharinya, seperti planetnya. Yang seperti mataharinya itu kalau diperiksa lagi di situ ada unsurnya lagi yang berputar seperti matahari, seperti yang seperti terus nggak ada batasnya. Manusia setidaknya tidak tahu batasnya itu loh. Itu. Nah. Piye haru. Ada. Itu sebutir kulit atau sebutir daging atau sebutir darah itu begitu kalau dilihat. Darah itu ada unsur oksigennya, ada unsur hidrogennya, ada unsur anunya. Nah, nanti hidrogen terdiri dari apa? Apa tadi terdiri dari apa? Oponya apa tadi terdiri dari apa? Oponya apa terdiri dari apa? Enggak ada habisnya. Kita nggak tahu batasnya. Manusia nggak akan bisa sampai batas. Jadi orang itu bisa satu, tapi sebenarnya terdiri dari triliunan sel tau kita itu. Jadi sebenarnya dan satu sel dan yang lain ini tidak gathok sebenarnya kalau dilihat itu ya ora gathok, ada jaraknya. Ini seolah-olah gathok ya, piye iki? Ya iki petel-petel lah lene iki. Ya. Mulai nak untumu petel ki rasa piye wong kabeh asline yang petel iki. Untumu petel siji. Itu gatek ketenani sebenarnya di dalam untu itu sendiri petilan-petilan itu. Ya cedek ra. Nah, semua semesta yang diciptakan Allah itu kalau dibandingkan dengan aras itu cuma setitik tik. Nah, semesta alam semua itu di aras cuma tik, nah, satu titik aja.
Mustawin ngala ngarsihi ngalal wajhil ladzi qalahu. Allah itu bersemayam, bersemayam itu bertahta di atas ngarasnya dengan cara sebagaimana difirmankan Allah, dan hanya Allah lah yang maha tahu. Allah bertahta di atas ngarasnya ini maksudnya piye? Hanya Allah yang tahu. Entah. Arasnya Allah ada di atas air, ini maksudnya piye ya? Hanya Allah yang maha tahu. Sedikit diberitahukan Allah kepada Rasulullah, itu yang sudah paling banyak paham itu Rasulullah. Lebih sedikit lagi diberikan ke malaikat Jibril. Sahabat Rasulullah lebih sedikit lagi memahami. Muridnya sahabat Rasulullah tabi'in lebih sedikit lagi memahami, lebih sedikit lagi memahami. Nah, itulah. Dan seterusnya ya. Nah, nek kita menyadari seperti itu ya bisa menghayati terus menerus ya saya khusyuk, saya takut. Allahu Akbar, bisa menghayati Allah Maha Besar, iso rinciannya seperti salah satunya seperti tadi. Jangankan Allah, ciptaan Allah aja dahsyatnya, besarnya luar biasa. Apalagi yang menciptakan itu semua yaitu Allah. Allahu Akbar, ya. So jungkel mati tenan. Ora kuat. Gandeng ya ora dong. Ya dong sithik-sithik ya ora kelingan dadi. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Sami Allah. Allah. Malah nggo demo Allahu Akbar. Nggo demo ning dalan. Itu dikelingan. Kadang-kadang nek sing tudurar itu, nek aku ngimami salat maghrib atau salat isya. Misalnya aku takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus makmume kan ada yang nyaut rada seru Allahu Akbar. Itu ndak makruh itu. Makmum itu mengucapkan takbiratul ihram kan rukun wajib itu, rukun kauliyahnya salat yang nomor pertama kan mengucapkan takbir. Nah, suara mengucapkan takbir itu kerasnya selain imam, makmum itu ya sekiranya tidak ada suara lain dia sudah mendengar itu sudah cukup. Tidak boleh lebih dari itu. Misalnya Allahu Akbar, nah, terus ya makmumnya kan cukup Allahu Akbar. Yang penting kalau tidak ada suara apa-apa lagi telinga kita dengar, telinga yang normal loh. Telinga budek ora diitung, Nah, kira-kira begitu. Jadi nek imamnya Allahu Akbar terus makmumnya Allahu Akbar. Nah itu makruh. Kecuali yang bertugas mengeraskan suara imam manakala jamaahnya banyak. Nah, kalau sekarang itu pun ya sudah gugur karena sudah bisa diganti dengan mikrofon sebenarnya. Nah, misalnya kalau kita di masjid-masjid yang jamaahnya misalnya puluhan ribu macam-macam itu, sudah pakai mic sebenarnya. Kadang-kadang yang Mekah kadang-kadang ya bertanya-tanya. Misalnya imamnya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah wong liyane ya sudah krungu kok. Gitu? Kecuali pada kata sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, itu boleh dikeraskan, tapi tetap tidak boleh melebihi imam. Betul loh. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Aku nek ra nggo mic jane memang sunatnya begitu supaya yang lain dengar. Nah, saiki nganggo mic serone pol. Nyata misalnya kene, wah jamaahnya tekan Gunung Sentana kono dilalah
listriknya mati, miknya mati. Nah, ben kono krungu ya ora apa kene Allahu Akbar ngono. Terus nang kene ono sing teriak Allahu Akbar. Ngono ya apik. Ora ono apa-apa mah. Dan nek syarat ngisa terutama, nek malam Senin terutama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngono wae iki mesti santri atau nyang ngaji ya. Atau santri anyar. Nah kuwi dikandani. Nek wis rampung ora pas salat. Nah, salat tok kandhane mah batal. Mas, nek nirokke ra sero-sero. Tolo. Makruh ya tidak sampai haram sih makruh. Ning saru ngene kita bodoh masalah iki. Apalagi salat zuhur, salat asar, itu kan harus lirih. Imamnya pun harus lirih. Kecuali kalau jamaahnya banyak. Atau kalau Jumatan kan memang harus dikeraskan. Salat zuhur, jamaahnya ya mung sithik. Imame ya nganggo mic isih Allahu Akbar. Isih diteruske pengeras menungso Allah. Padahal makmu memang telu. Aduh. Ya dere utune pelan. Imame. Ya kecoba nek salat dhewe mah seru ora apa-apa malah sunat nek salat maghrib, salat isya, salat subuh itu kalau tidak jamaah sendiri malah sunate seru. Nek dadi imam kae Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim seru, sunat. Kalau di situ tidak mengganggu orang lain, ada batasannya lagi gitu loh. Nah ning kono ya agak ana wong ya syarat liyane kowe ya cerewet ngono ya. Apa-apa kira ana tenggang rasane. Ora waton kaku, beguguk. Pok men ngene wis repot. Ya kuwi dikandani nek ana santri ngono ki ya pelan-pelan, empat mata nek aja dicece. Mesti santri anyar kowe. Lah kowe mau melu oleh takbir pas salat seru. Nah, jangan begitu bisik-bisik. Mas nek anu salat oleh takbir rasa seru-seru Mas. Apa? Rasa seru-seru. Apa? Seru. Nesu. Nek ngandani ki empat mata jangan mempermalukan. Ya kadang-kadang niate apik ning wong nampane dadi ngono. Ora tau nyang ngaji menyang pisan. Wah, ndingaren janur gunung, gununge janur. Nah, ngono ki nek sing ngelokke aku ora apa-apa. Nek sing ngelokke kanca santri iso nesu. Juamur nggo nekak gulumu. Malah ngono le jawab ta. Kok terus dadi ra menyang wong isin to? Sen ya salaman piye kabare apik to? Alhamdulillah sono. Merasa wit, nah kayak petokane arsalan wit, yang menyang orang atau menyang lagi ya apa teh beban, isih dilokke. Tama ndak keliyane suwe atau menyang, serong sasi ranyang terus nyang neh. Assalamualaikum, salaman. Rego tempe piro Kang? Nah ngono iki mah ra apa-apa malah. Iki piye te wong edan iki. Rata kepethuk lang takon rego tempe. Iki kabare. Nah nek le takoni malah formal malah apa suwe ra ngetok ya. Nah, repot iki. Wah, agak repot. Ning aja cengengesan. Ngono lho. Nonggoni bojomu ye. Ngono ya. Ah, celelekan ngene marai atine kemprotok. Wabil makna dan seterusnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.